Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Horor Jeh. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Arwah Penasaran. Oh iya, sebelum kita mendengarkan ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen, agar channel ini semakin berkembang. Buat kalian yang pernah mengalami cerita horor, coba komen di bawah ya. Oke, kita mulai saja ke ceritanya. Saya pun tak percaya. Kok bisa sih Bim? Tanyaku. Bima hanya diam sambil ketakutan. Ya sudah, kita tidur aja di kamar, biar gak takut lagi, kataku ke Bima. Keesokan harinya barulah Bima pulang, dan aku pun pergi kuliah, dengan memikirkan apa yang dikatakan Bima tadi malam. Kalau benar yang dikatakan Bima, kasihan Lastri arwahnya penasaran, padahal dia itu orangnya baik, dan juga tidak punya masalah dengan orang lain. Hari menjelang sore, aku pulang kuliah. Sesampainya di jembatan aku tidak merasakan hal-hal aneh yang Bima katakan tadi malam. Lanjut aku sampai rumah untuk mandi karena hari ini cuaca sangat panas dan pelajaran hari ini sangat menguras otak. Malam pun tiba, saya pun pergi ke rumah Pak Kosim untuk tahlilan. Dan saat sampai di rumah Pak Kosim, saya menjumpai Tono. Lalu bertanya, "Ton, mana Bima?" Bima tadi telepon ke saya kalau dia lagi gak enak badan, Vin. Gak enak badan? Tanda tanya. Perasaan kemarin masih sehat, pikirku. Dan seperti biasa kami tidak langsung pulang. Kami membantu Bu Surti dan Pak Kosim untuk beres-beres bekas cemilan orang tahlilan. Dan selesai membereskan, kami pun pulang. Sekarang jam menunjukkan pukul 12 malam. Ada salah satu warga yang baru pulang dari kerja. Dia melewati jembatan. Dan saat berada di jembatan, ada suara yang minta tolong. Lantas orang itu pun berhenti dan mencari suara orang minta tolong. Dia menengok ke bawah jembatan namun tidak ada apa-apa. Suara minta tolong itu pun kini terdengar seperti di belakang dia. Pas dia menengok ke belakang, ada almarhumah Lastri dengan wajah menyeramkan dan dengan suara pelan minta tolong. Diakhiri ketawa menyeramkan, dan orang tersebut lari ketakutan meninggalkan motornya di tengah jembatan. Orang tersebut lari ke arah pos ronda untuk meminta tolong. "Pak, tolongin saya. Motor saya ada di tengah jembatan, Pak." "Lah kok bisa?" jawab penjaga bapak pos ronda. "Iya Pak, tadi saya naik motor. Nah pas di jembatan ada yang minta tolong. Saya pun turun untuk mencari suara minta tolong tersebut. Tapi pas saya menuju suara tersebut, suaranya hilang. Dan tiba-tiba suaranya ada di belakang Pak. Pas saya menoleh ada sosok wanita dengan wajah menyeramkan minta tolong. Bapak pos ronda pun diam dan merinding. "Ya sudah, kita ambil motornya Mas," kata bapak-bapak pos ronda. Mereka pun menuju jembatan mengambil motor. Dan anehnya gak ada apa-apa pas mereka ambil motor. Dan pemuda tersebut berterima kasih ke bapak-bapak pos ronda. Dan saat bapak-bapak ronda pos balik lagi ke posnya, ada sosok Lastri berkata, "Tolongin saya," sambil ketawa dan terbang. Bapak-bapak ronda pun lari ketakutan ke rumah masing-masing sambil ketakutan. Keesokan harinya warga heboh mendengar cerita penampakan Lastri dengan wajah seram di jembatan. Mereka jadi takut lewat jembatan sendirian waktu malam. Tapi aku merasa ada yang aneh. Apa kematian Lastri ini tidak wajar atau gimana? Aku pun bercerita ke Tono dan Bima. Kata warga, kalau tiap malam ada penampakan Lastri.
Desa kita jadi gak aman nih. Menurut Tono, Lastri sepertinya dibunuh. Kalau bunuh diri mana mungkin dia mengganggu warga sambil minta tolong. Ada benarnya juga Ton, kata aku ke Tono. Singkat cerita, hari mulai malam. Aku pun pergi ke tahlilan Lastri yang ketiga hari. Saat tahlilan belum mulai, para warga berbicara tentang sosok penampakan Lastri di jembatan. Namun Pak Kosim hanya diam saja sambil mendengarkan. Dan akhirnya tahlilan pun selesai. Kita semua pulang. Sementara di rumah Pak Kosim, Bu Surti bilang ke suaminya, "Pak, apakah sosok penampakan di jembatan kata warga itu anak kita Pak?" Tanda tanya. Pak Kosim pun hanya diam. Kali ini sosok Lastri tidak hanya di jembatan, tapi sekarang menampakkan di rumah-rumah warga sambil minta tolong. Bahkan bukan hanya malam hari, kadang siang bolong di ruangan sepi dia menampakkan sambil menangis. Sempat saat ada warga cuci baju di sungai dikejutkan dengan tangisan dan suara minta tolong dan warga tersebut lari ketakutan meninggalkan semua baju yang sedang dicuci. Lanjut part 3 ya guys.